Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas materi tentang pasar terkait dengan pengertian dan bentuk-bentuk pasar. Oke, jadi pengertian pasar itu ada secara geografis dan secara fungsional. Secara geografis, pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Kemudian secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Peran pasar itu apa aja? Mengatur kegiatan produksi, kemudian menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan jumlah persediaan, kemudian melakukan promosi. Nah, ini ada tergambar bentuk situasi dalam pasar. Dalam pertemuan itu mereka menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk pasar. Oke, di sini bentuk pasar ada terbagi dua, ada pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Kita akan bahas dulu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Pada pasar ini gambarnya adalah sebuah pasar yang ideal. Seperti ini ya, seperti kondisi tadi di pasar ini. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Kemudian harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Terdapat pula banyak penjual, tapi sama dengan pembeli tadi, penjualnya nggak bisa menentukan harga. Yang menentukan adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Lihat saja di pasar kan banyak barangnya sejenis sama saja yang dijual. Adanya kebebasan untuk keluar masuk dari pasar. Kemudian setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Selanjutnya yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pasar persaingan tidak sempurna, dimulai dari pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini berasal dari kata mono dan poli. Mono artinya satu, kemudian poli berarti penjual. Berarti pada pasar ini, suatu pasar itu hanya terdapat satu penjual saja yang menguasai pasar. Dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi karena dikuasai oleh satu perusahaan tadi. Cirinya nih, hanya ada satu pihak penjual, terdapat banyak pembeli. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti, kemudian adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Kalau di Indonesia itu contohnya seperti PT Kereta Api, di mana untuk pasar angkutan kereta api PT KAI hanya satu-satunya di Indonesia. Kemudian juga untuk masalah listrik, sampai saat ini PLN masih memonopoli untuk penyediaan kebutuhan listrik nasional. Selanjutnya pasar duopoli. Kalau mono tadi satu, duo ini ada dua. Jadi pemainnya, penjualnya itu ada dua kalau pasar duopoli ini. Cirinya dikuasai oleh dua produsen atau penjual dan banyak pembeli. Kemudian harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual tadi. Nah, yang price leadership-nya itu ada oleh dua perusahaan besar saja. Di mana perusahaan nanti yang kecil yang bergerak di bidang itu kapasitasnya lebih kecil, itu hanya menjadi pengikut saja. Kemudian ketergantungan antar dua perusahaan itu cukup tinggi. Selanjutnya yang terakhir, sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Kalau untuk contoh saat ini seperti Gojek sama Grab. Kemudian untuk prosesor komputer itu hanya ada Intel dan AMD. Kemudian untuk operating system di ponsel itu ada Android, kemudian dari iOS dari Apple.
Selanjutnya, pasar oligopoli. Itu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli ini lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Jadi tidak terlampau banyak tapi tidak terlalu sedikit juga. Contoh paling mudah itu dalam produk semen ya, untuk pasar oligopoli ini. Jadi di sini terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual saja. Produknya itu bersifat homogen, seperti semen ini ya produknya hanya semen. Kemudian terdapat hambatan untuk masuk pasar meskipun tidak sekuat pada pasar monopoli tadi. Adanya saling ketergantungan, kemudian penggunaan iklan sangat intensif. Terakhir, ada pasar persaingan monopolistik, yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya itu produk sampo, produknya cuma sampo tapi beda-beda, kita bisa bedakan dari aromanya, dari masing-masing produk punya karakteristik sendiri. Seperti sepeda motor juga sama, produknya sepeda motor tapi masing-masing merek punya karakter sendiri. Misal Honda, dia lebih mengandalkan iritnya, kemudian kalau Yamaha lebih dari segi kecepatannya, seperti itu. Ciri-cirinya di sini terdapat banyak produsen, jenis barang yang dipasarkan berbeda, atau walaupun cenderung sama, biasanya kita tetap bisa membedakan. Ya, ada pembedanya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Produsen lain mudah masuk ke pasar, dan promosi penjualan harus aktif. Oke, demikian penjelasan materi untuk pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.